Kemudian menaikkan penetrasi energi terbarukan melalui grid yang fleksibel atau decarbonization. Jadi seperti yang tadi saya singgung, eh, dengan masuknya pembangkit energi baru-baru terbarukan kepada sistem jaringan tenaga listrik, maka diperlukan sambungan-sambungan untuk eh, pembangkit energi baru terbarukan seperti energi energi surya, angin dan lain sebagainya kepada sistem jaringan tenaga listrik, tentunya akan memerlukan pengaturan karena memasukkan energi listrik ke jaringan yang besar itu akan membuat apa namanya, boleh dikatakan stabilisasi atau tegangan pada jaringan itu akan berubah. Jadi apa itu smart grid? Smart grid itu adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi digital dua arah pada proses ketenaga listrikan, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai kepada konsumen untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan ketahanan sistem. Kemudian meminimalkan dampak lingkungan, mengakomodir segala jenis teknologi, dan menyimpan energi serta meningkatkan peran konsumen dalam pasar ketenaga listrikan. Sehingga menciptakan produk dan jasa baru yang berkesinambungan. Ini menurut definisi sistem smart grid yang ada di kita di Indonesia. Apa keuntungannya power plant? Dari segi power plantnya mengurangi emisi CO2 karena adanya pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan. Kemudian better load curve, jadi pada pembangkit sendiri kurva bebannya akan lebih baik, artinya lebih merata. Mana ketika beban banyak diperlukan, dia akan mensuplai. Ketika beban sedikit, maka dia juga akan menurunkan bangkitnya, lebih mudah diatur. Kemudian better asset as utilization to increase return of asset. Jadi penggunaan aset juga lebih lebih meningkat. Kemudian reduce number of pickers, mengurangi jumlah beban puncak. Jadi sistem beban puncak itu nanti tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena eh, pembangkit itu sudah menyediakan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan pada saat-saat tertentu. Jadi ketika beban naik, maka pembangkit juga akan menaikkan dayanya. Ketika beban turun, pembangkit juga akan menurunkan dayanya. Kemudian di sisi transmisi, reduce transmission congestion impact, kemudian better transmission network, dan reduce outage. Jadi akan mengurangi eh, jumlah jaringan tenaga listrik, eh, mengurangi pemadaman atau gangguan karena pemadaman karena gangguan. Pada distribusi mengurangi jumlah gangguan, kemudian mengurangi distribusi, kemudian perbaikan yang lebih cepat pada sistem tenaga listrikan. Kemudian mengurangi pemadaman dan juga memperbaiki losses atau rugi-rugi. Pada konsumen memiliki keuntungan reduce meter reading and field service cost, mengurangi biaya untuk pembaca meteran
dan biaya perbaikan karena sistemnya sudah secara otomatis atau rehealing memperbaiki gangguan secara otomatis. Kemudian revenue assurance, improve customer satisfaction, prevent border impact of equipment outage. Jadi pelanggan juga lebih diuntungkan dengan perbaikan pada sistem smart grid ini. Kemudian banyak teknologi juga yang bisa dikembangkan. Kemudian apa tuh? Wide area monitoring control, jadi lebih besar sistem pengaturannya yang bisa mengamankan sistem tenaga listrikan. Kemudian distribution grid management dan lain sebagainya. Ini proyek-proyek pada smart grid itu. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk ke eh, konsep seperti apa smart grid yang mau dikembangkan itu. Sebelumnya kita lihat ini. Jadi sistem smart grid itu eh, semua komponen sistem tenaga listrikan. Kalau kita kemarin sudah berbicara ada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan konsumen. Itu diatur dalam satu lingkaran di mana di tengah-tengahnya ada sistem pengaturan smart grid. Maka dia langsung terhubung dari smart grid ini adalah sentral dari semua titik-titik sistem tenaga listrikan. Pembangkit, di sini ada nuclear power plant, kemudian thermal power plant, hydraulic generation, photovoltaic, kemudian wind generator, kemudian juga pengguna ada ecological vehicle, ini apa mobil listrik, kemudian ada pemukiman penduduk atau cities and office, kemudian home, rumah-rumah pribadi, kemudian juga ada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan industri. Nah, ini semua terhubung dalam satu satu kontrol oleh smart grid ini. Jadi kalau konvensional power system atau sistem tenaga konvensional berfungsi dia bekerjanya untuk generate electric energy economically, jadi menghasilkan energi listrik secara ekonomis dan dengan eh, gangguan ekologikal yang minimum dan juga untuk mentransfer atau mengirimkan energi melalui jaringan transmisi dan distribusi dengan efisiensi yang maksimum dan keandalan yang tinggi gitu. Kemudian berbicara mengenai keamanan atau safety, jaringan listrik yang ada saat ini dari pembangkit, kemudian ada tadi Gardu Indo step up, kemudian ada transmisi, ada distribusi sampai ke pengguna atau rumah-rumah penduduk. Kemudian dalam eh, perkembangannya jaringan tenaga listrik ada yang disebut dengan namanya trilema, yaitu affordability, sustainability, dan security. Affordability ini artinya eh, mudah dijangkau, didapatkan,
Kemudian sustainability berkelanjutan dan security aman. Eh, meningkatkan elektrifikasi atau jumlah orang yang mendapatkan energi listrik. Kemudian decarbonization of electrical network atau pengurangan karbon, gas karbon pada si- jaringan tenaga listrik atau pada sistem tenaga listrikan yang rendah polusi, menghasilkan polusi. Kemudian heat and transport, kemudian aging asset atau penuaan aset-aset, kemudian safer weather event, bahaya karena gangguan cuaca, kemudian capital cost dan planning permission. Ada beberapa komponen yang menunjang smart grid itu. Yang pertama distributed generation atau pembangkit-pembangkit kecil yang tersebar. Kalau biasanya kan pembangkit besar itu ada satu, kemudian dia langsung terhubung ke transmisi untuk disalurkan ke tempat-tempat yang jauh. Tapi kalau distributed generation, pembangkit-pembangkit yang tersebar secara merata di setiap tempat untuk mensuplai jaringan tenaga listrik ke mensuplai energi listrik ke jaringan. Kemudian renewable energy, micro generation, ya renewable energy seperti eh, tenaga angin, tenaga matahari. Kemudian ada micro generation atau pembangkit kecil. Kemudian heat untuk electricity grid. Kemudian transport untuk electricity grid, aging asset, chevron, dan lain-lain sebagainya. Kalau secara tradisional power system itu seperti yang kita pelajari ada seperti ini, dari pembangkit sampai ke bebannya. Jadi ada 500 megawatt, pembangkit kemudian ada 20 megawatt, ada 5 megawatt, semua terhubung ke jaringan. Ini yang distributed generation. Kalau kemarin tradisional itu yang sistem eh, power supply-nya besar atau pembangkit besar itu seperti ini. Jadi mengapa menggunakan distributed generation, kemudian reduction ataupun mengurangi emisi daripada CO2. Kemudian energy efficiency and rational use of energy. Kemudian the regulation and competition policy, diversification of energy use source. Artinya diversification ini artinya pembagian sumber-sumber energi. Jadi sumber-sumber energi tidak lagi terpusat kepada satu pembangkit yang besar, tapi dia sudah berasal dari pembangkit-pembangkit yang kecil. Jadi pada sistem smart grid ini memang lebih mengutamakan pembangkit-pembangkit kecil atau distributed generation yang disuplai oleh pembangkit energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin. Jadi lebih mengutamakan sistem-sistem yang kecil. Ada berapa sumber energi dalam eh, distributed generation? Itu pertama eh, ada combined heat, panas dan power
Kemudian ada tenaga angin, gas landfill. Kemudian ada hidro dan fotovoltaik. Ini sumber-sumber pembangkit distributed generation. Kemudian jaringan pada distributed generation itu unidirectional, tidak satu arah. Jadi bisa eh, berbagai arah atau multidirectional power flows. Aliran daya yang berbagai arah. Kalau sebelumnya unidirectional dari pembangkit cuma ke beban satu arah saja, tapi ini bisa dari apa? Dari berbagai pembangkit-pembangkit kecil tadi masuk ke jaringan tenaga listrik itu. Kemudian transition dari pasif to active network. Jadi apa dikatakan pasif? Kalau dulu pasif itu artinya pada sisi transmisi itu hanya dia menyalurkan tenaga listrik. Namun sekarang dengan active network maka eh, jaringan itu lebih aktif, yaitu dapat mensuplai energi dari pembangkit-pembangkit kecil yang berada di tengah jaringan. Seperti itu. Jadi dalam sistem yang baru ada sekarang ini, eh, 10 sampai 15 pembangkit yang digunakan untuk mengatur frekuensi pada sistem yang terhubung. Kemudian 10.000 device peralatan kontrol tegangan. Jadi ada 10.000 peralatan kontrol tegangan yang dibutuhkan dalam sistem smart grid ini. Sampai 900.000 mungkin pada tahun 2030 nanti. Kemudian home control system zero. Di sistem, kalau sekarang kan ada namanya smart building ya, atau building management, smart building management. Jadi ini pengertian daripada active network management. Pertama, shift away from fit and forget approach. Jadi metodologinya adalah yang mana DNO, apa yang DNO ini, dan generator akan memonitor atau mengawasi pembangkitnya masing-masing dengan eh, respon terhadap perubahan-perubahan pada generator itu sendiri untuk memastikan jaringan dan pembangkit continue beroperasi dalam keadaan aman dan batasan
yang diperbolehkan, di mana monitoring eh, bisa dilakukan secara manual, elektronik, atau metode lain yang sesuai untuk instalasi ataupun perangkat yang terpasang. Jadi monitornya bisa secara manual dengan mata misalnya, atau juga secara elektronik atau digital atau bentuk-bentuk lain, misalnya dengan AI untuk memastikan keamanan ataupun ketersediaan tenaga listrik. Jadi smart grid adalah bagian daripada sistem tenaga listrikan yang secara cerdas mengintegrasikan daripada semua peralatan terhubung. Jadi kalau saya tadi menunjukkan bagaimana ada lingkaran, kemudian di tengah-tengahnya itu ada smart grid. Jadi begitulah fungsinya, di semua peralatan yang terhubung dalam sistem tenaga listrik itu dikontrol dalam eh, satu pengontrol. Jadi semua aktivitas daripada komponen-komponen tenaga listrik itu dikontrol dari satu satu tempat. Hingga gangguan di sana sini, dimanapun terjadi gangguan itu akan langsung terdeteksi oleh sistem. Jadi dia menyediakan komunikasi, kemudian produk yang inovatif dan pelayanan secara bersama dengan memonitor dan mengontrol. Di antaranya facilitate atau menyediakan memfasilitasi hubungan dan operasi dari generator untuk setiap tipe dan ukuran generator kecil ataupun generator besar. Kemudian memperbolehkan sisi penerima, sisi apa konsumen untuk mengoptimalkan operasi mereka masing-masing. Kemudian menyediakan konsumen dengan informasi yang lengkap, berapa daya yang terkirim, berapa rugi-rugi, kemudian berapa frekuensi, semua eh, bisa diketahui oleh konsumen dalam satu smart grid itu. Kemudian juga tentunya menurunkan environmental impact atau imbas ke lingkungan dari seluruh eh, suplai listrik. Jadi kemudian ada the NSG Smart Grid Vision. Vision ini lebih kepada pemantauan. Jadi kalau di Inggris ada namanya Smart Grid akan membangun suatu pendukung dan mempercepat transisi biaya transisi yang efektif untuk menurunkan karbon, emisi karbon. Dan keuntungan daripada smart grid ini adalah observable atau bisa apa ya, diobservasi, diamati, jadi tidak gelap. Artinya kan informasi kita itu jelas. Oh, ini listrik pada saat ini lagi tersedia banyak dari pembangkit misalnya kan. Kemudian suatu saat juga bisa listrik dalam keadaan kurang. Jadi kita bisa observable, kemudian controllable, bisa dikontrol sistem tenaga listrik. Siapa yang mau
matikan, diturunkan frekuensi, dinaikkan frekuensi hanya dari satu tempat saja. Kemudian automate atau berlaku secara otomatis. Kemudian secara penuh terintegrasi atau dalam satu kesatuan sistem tenaga listrikan itu semua berhubungan. Gangguan di satu tempat akan bisa diketahui dari eh, sistem kontrol secara cepat pada saat yang bersamaan. Jadi ini contoh future smart grids. Kalau kita lihat di sini kan ada namanya ada prosesor satu, kemudian execute special protection scheme in microsecond. Jadi dia akan memproteksi semua eh, yang ada di jaringan ini dalam hitungan mikrosecond saja. Ada gangguan di satu tempat, dia akan langsung bisa mengetahuinya dan mengamankannya atau menghidupkannya kembali. Jadi dalam satu lingkaran ini, eh, semua sistem tenaga listrikan itu terhubung. Ada pembangkitnya, kemudian ada bebannya, pabrik-pabrik, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian technical impact of distributed generation akan, jadi dengan adanya distributed generation ini, ada beberapa secara teknis akan mempengaruhi mungkin perhitungan-perhitungan dalam sistem tenaga listrikan pada distribusinya. Misalnya voltage change ketika eh, disambungkan atau ketika anginnya besar, misalnya pada pembangkit listrik tenaga angin, maka tegangannya akan naik. Ketika dihubungkan dengan jaringan, maka jaringan juga akan mengalami penaikan tegangan. Kemudian ketika misalnya lagi beroperasi, anginnya turun, tidak kencang, produksi dari generator tenaga angin ini turun, maka akan menurunkan tegangan juga. Itu yang dinamakan voltage change. Kemudian fault level, level gangguan yang makin kecil tentunya, karena gangguannya bisa lebih cepat dikontrol dan diatasi. Kemudian power quality, di antaranya itu adalah kedip, kemudian juga harmonisa dan lain sebagainya, itu bisa lebih mudah terjadi. Karena apa? Karena masuk dan apa tegangan lebih besar secara cepat. Kemudian juga protection, memproteksi, kemudian juga stabilitas, akan mempengaruhi stabilitas daripada sistem ke tenaga listrikan. Ini sistem tenaga listrikan sudah pernah kita bahas. Hanya saja dalam sistem smart grid semuanya ini akan diatur atau dikontrol oleh satu satu tempat, sehingga semua informasi itu bisa diatur atau dikendalikan dari sini. Misalnya satu tempat mengalami kekurangan tenaga listrik, maka dia akan langsung men-switch tempat yang lain untuk mengcovernya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga diharapkan dengan smart grid ini, tadi seperti dikatakan, semua informasi terbuka secara lebar, kemudian juga kebutuhan, kekurangan daripada energi pada saat itu juga bisa diperoleh secara cepat. Saya kira ini penjelasan mengenai smart grid yang harus kita pahami untuk memberikan perbaikan pada sistem tenaga listrikan yang lebih handal dan lebih green energy. Oke, saya kira demikian saja. Nanti bahannya akan saya share di grup untuk sebagai perluasan pemahaman dan pengetahuan bagi adik-adik semua. Oh ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Saya Irin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.